Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Abdul Kakam dengan NIM akhiran 125, selanjutnya Nabil Pemuda Rahman dengan akhiran NIM 127, selanjutnya dengan saya sendiri Iqbal Putra Akila dengan akhiran NIM 128, selanjutnya ada Rio Budianto dengan akhiran NIM 129, dan yang terakhir Rifai Tri Cahyoko dengan akhiran NIM 131. Oke, jadi untuk yang pertama itu kita menggunakan metode XGBoost. Jadi kita perlu beberapa input fungsi-fungsi yang ada. Kayak misalnya Pandas ini untuk analisis, Seaborn ini untuk visual data, dan NumPy ini untuk perhitungan. Dan di bawah-bawahnya ini adalah input dan tarikan turunan dari input yang di awal. Dan ini semua akan kita gunakan di kedepannya nanti. Nah, setelah itu kita perlu masukin dulu dong datanya. Di sini sudah dikasih petnya dan keluar nilainya. Dan karena ini Python, jadi NA-nya itu kita ganti jadi NaN supaya bisa dibaca untuk analisis. Setelah itu kita cek eh, banyak kolom dan barisnya itu ada sekian 36.188 dan 171. Selanjutnya kita klasifikasi kelasnya, di mana ada negatif sebanyak 35.188 dan positif ada 1.000. Selanjutnya kita mencari nilai yang missing dengan cara IG AX sama dengan PLT subpoint buka kurung big size 15,5. Dan missingnya pakai df iksan sum div siap, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini tuh kita tuh dikasih lihat presentasi missingnya itu dari yang paling besar ke yang paling rendah. Dan kita kan karena ini nggak dikasih tahu yang paling besar itu apa, makanya kita panggil nih drop call-nya missing yang paling besar nih, yang lebih di atas dari 70. Dan hasilnya adalah sensor BR, sensor BQ, PB, AB, CR, BO, PN dengan nilai nilai yang missingnya sebanyak ini. 81, 80, dan seterusnya. Selanjutnya kita eh, mencari siap yang baru dengan job calls index asis sama dengan satu, replace sama dengan true. Kenapa? Supaya kita bisa mencari missing value yang lebih detail lagi ke depannya. Ini untuk mencari missing value count. Di sini presentasinya supaya terlihat lebih terlihat lagi di mana kita membagi positif dan negatifnya. Kalau ini kan tadi kita gabung setiap sensornya yang ada dan kita cari kan. Kalau ini kita bagi terlebih dahulu positif dan negatif baru kita cari missing value-nya. Di sini kita bisa lihat nih uh, postnya ketika si class terus post positif terus yang negatifnya kita kasih class terus negatif. Jadi kayak ada dua positif dan negatif. Nah, ini untuk menghitungnya. Nah, di sini berarti kita bisa lihat kalau ternyata yang banyak hilangnya itu adalah negatif daripada positifnya. Selanjutnya kita evaluasi fungsi ini menerima nilai yang sebenarnya dari true value dan nilai yang diprediksi. Dengan akurasi seperti ini, kita mau bikin nilai akurasi, fungsi F1 dan fungsi prediksi dan recall. Jadi fungsi-fungsi ini akan kita gunakan di bawah nanti. Selanjutnya ini kita membuat post model data yang baru, yang mana fungsi ini menerima Y true dan Y prediksi dan print total akibat klarifikasi data. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, untuk selanjutnya ini ada create function which can evaluate models and return report. Ini untuk membuat fungsi yang bisa mengevaluasi model-model yang dievaluasi dan dikembalikan lagi untuk dilaporkan. Ini fungsinya differential evaluate models X, Y. Nah, ini fungsi untuk menerima X dan Y serta evaluate model untuk mengevaluasi model. Terus selanjutnya aja langsung ke Sparrow dataset intolerant and test. Ini untuk data uji dan data latihnya. Terus ini cost list nanti bakal hasilnya juga keluar, model listnya juga keluar. Terus akurasi listnya juga akan memberikan output beberapa nilai akurasinya begitu. Terus ini juga fungsi untuk membuat prediksi Y-trend spread dan Y-test spread prediksi data Y latih dan prediksi data Y uji. Tuh. Sini untuk uji set performance dan ini untuk uji mohon maaf untuk set latih performance dan set uji performance. Lanjut aja ini untuk ya Penjelasan. ini model untuk menampilkannya nanti seperti ini model print, model performance rank set, akurasi, F1 score, precision, recall, nanti keluarnya. Nah, nanti akan fungsinya seperti itu. Nanti akan memberikan keluaran akurasi, F1 score, presisi, recall, dan cost. Nah, selanjutnya untuk numeric feature, ini untuk memberikan plot satu per satu. Artinya fitur numerik ini untuk menampilkan satu persatu plot dari AA000 sampai IG000 menggunakan plot figur fixes 15,100. Nah, ini ditampilkannya ini sampai EG 00000. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini dia nampilkan datanya sampai EG00. Terus ini untuk splitting X and Y for all experiments. Ini untuk memisahkan X dan Y untuk semua tadi percobaan-percobaan di atas ini memisahkan X itu eh, memisahkan kelas X dan kelas Y. Untuk Y dot replace pos 1 naik 0. Ini untuk mengganti nilai Y dengan nilai Y yang positif itu dengan nilai 1, negatif itu nilainya 0. Terus ini 6 feature untuk export object column. Terus ini XKN people line. Terus ini kita ambil library lagi dari inline combine. Ini tuh untuk ini untuk mencari sampel-sampel kelas yang sedikit gitu. Selanjutnya ini fungsi dictionary which contains ini untuk memberikan keluaran ran keluarannya nanti klasifikasi random forest, decision tree, gradient boosting, logistik regresi, kinetic burst, XCB classifier, cat boosting, ada boost juga nanti akan dikeluarkan. Ini untuk model-model yang nanti dikeluarkan. Nah, fungsi di bawahnya ini report KNN. Nah, ini untuk memodelkan data XRES dan YRES-nya yang ditampilkan di atas ini difungsikan di bawah untuk dikeluarkan hasilnya mulai dari akurasi F1 score, presisinya juga, recall-nya, dan cost atau nilainya. Ini banyak mulai dari decision tree, random forest, gradient, logistik semuanya sampai ada bus classifier juga nanti ditampilkan hasilnya. Ini untuk report KNN, untuk menampilkan hasil report KNN-nya. Untuk XGB Classifier tuh costnya 300, mohon maaf, 3.000. Terus sampai yang paling banyak costnya itu logistik regression, ada 29.800. Nah, selanjutnya dari yang tadi dijelaskan itu ini kayak sama aja, tapi ini kita mencari mediannya atau nilai tengahnya. Dari
ininya kita menggunakan model-model kayak decision tree, terus performance forecast set, habis itu gradient boosting, dan lain-lain. Nah, setelah itu masuk, nah ini report mediannya, kalau kita menggunakan model XGB classifier itu, costnya itu sekitar 6 ribuan. Dan kalau cat boosting classifier itu nilainya sekitar 6.250-an dan seterusnya ini. Nah, setelah itu kita masuk ke MISE. MISE ini tuh kayak minority datanya gitu loh. Eh, kita sama aja kayak menggunakan yang tadi-tadi. Kita menggunakan modulation tree, gradient boosting, dan lain-lain. Nah, habis itu, nah ini kalau apa minoritasnya itu sekitar seginian. Kalau pakai model XGB ini 3.500, kalau cat boosting ini 8.640, dan seterusnya. Bis itu ke ini sama aja rumus yang tadi. Nah ini eh, cost-nya apa keluaran harga yang diperlukan untuk sensor itu dari berbagai model, sama kayak yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan model yang sama semua. Nah ini sekitar 2.400 pakai XGB, ke cat boosting 4.000, random forest 1.200, seterusnya itu rata-rata. Kita ingin mencari rata-rata datanya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini apa dari outputnya? Ini segini dari rata-ratanya. Nah, terus habis itu ke PCA. PCA itu pola-pola yang tersembunyi, data-data yang tersembunyi. Nah, ini kita pakai untuk mengetahui data-data yang tersembunyi. Setelah itu masuk ke, nah ini yang sudah dihasilkan sebelum-sebelumnya. Model-model yang kita pakai itu kayak ini secara keseluruhan dari PCA-nya, mediannya, terus minimumnya, habis itu simple importer rata-ratanya. Nah itu ini yang terbaik di model-modelnya. Rata-rata yang paling baik itu menggunakan XGBC Classifier. Ini metode. Setelah itu kita masuk ke confusion matrix. Nah, ini prediksi dari data ini pada confusion matrix. Nah, di sini truth table-nya dan predicted table. Nah, pemilihan model ini terbaik dapat dilakukan berdasarkan metrik evaluasi. Nah, ini kalau yang negatifnya truth table itu sekitar 6.951 dan eh, predictable itu sekitar 42. Ini kalau true table-nya positif, ininya 4 sama predictable itu 7.029. Masuk ke classification report. Nah, ini classification report, akurasinya segini, perhitungannya segini, kita menggunakan nilai recall FB dan advance score gitu. Habis itu ke, oh ini apa yang loss performance. Ini akurasinya segini, precisionnya segini, recallnya 0,99, F1-nya 0,9967. Itu kita masuk ke klasifikasi report. Nah, ini klasifikasi report kita
pakai data yang tadi ini kan, akurasi, precision, recall, apa, segala macam. Nah, ini value-nya. Nah, ini apa, klasifikasi dari report data ini. Nah, mungkin penjelasan dari XGBoost itu saja. Kita lanjut ke pakai metode SVM.